Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Eh, Berjumpa kembali pada malam hari ini bersama Milenial Baper atau Milenial bahas pemerintahan, bahas politik dan pemerintahan. Pada malam hari ini sedikit banyaknya kita akan berbincang-bincang bersama salah satu abang kita dari perwakilan narasumber milenial dari Paslon 03, yakni dari Bapak Erik Haryona bersama Bapak Syawal Suro. Nah, mungkin malam ini kita lebih banyak berbincang-bincang tentang visi misi dan gagasan utama atau gagasan pokok yang akan dibawa oleh Paslon 3 untuk memimpin Pasaman Barat 5 tahun ke depannya, Bang. Ya. Nah, mungkin rasanya tidak lengkap kalau kita tidak kenalan dulu ya, Bang. Oke. Nah, banyak orang bilang tidak kenal maka tidak sayang, maka dari itu kita coba dulu untuk kenalan. Nah, baiklah, saya sebagai hostnya Revita Rizky, dan di sebelah saya ada senior atau abang saya, Bang Mevri Haritama. Nah, Bang, kegiatan sehari-harinya seperti apa ya, Bang? Oh, kegiatan sehari-hari sekarang ini sedang pertama saya fokusnya sekarang di dunia pertanian. Ada usaha. Sebelumnya sih usaha keluarga, kemudian akhirnya bikin sendiri lah, kan ada jual beli ini alat-alat pertanian, herbisida sama insektisida di dunia pertanian lah fokusnya. Cuma di samping itu saya sedang merintis usaha jual beli minyak jelantah. Cuma ini bukan untuk disalahgunakan ya, untuk bahan baku biosolar. Nanti saya kepul, saya antar, nanti diberikan ke tangan duanya, nanti habis itu nanti dikirim ke luar negeri. Mungkin untuk kedepannya bisa jadi Itu arahnya nanti ke biosolar, iya, bahan baku biosolar sama kosmetik. bisa untuk peningkatan SDM juga ya, Bang, untuk memunculkan usaha-usaha baru. Sebenarnya itu kan belum itu salah satu usaha yang menjanjikan. Terlebih-lebih nanti itu untuk bisa untuk BUMD nanti sebenarnya sekarang kan Indonesia sedang galak-galaknya dalam program ini B30, B40 sampai B100 dia. Oh ya. Sementara bahan bakunya di kita di sini kan banyak ini. Oh iya, Bang Mevri, kita ketahui kan pada masa saat ini masa genting-gentingnya pilkada atau pemilu, kampanye. Nah, tentunya dari masyarakat kita harus tahu dong visi misi apa sih yang akan dibawakan oleh Paslon 03. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan visi misi dari Paslon 03, nah Revi mau bertanya nih, Bang. Kita udah mengetahui bahwa Pasaman Barat ini sudah memasuki pasca pemekaran sejak tahun 2004 sampai saat sekarang ini. Nah, menurut Abang, pasti Abang seorang yang memiliki pengetahuannya lebih, pasti memiliki catatan-catatan tertentu tentang pemekaran Pasaman Barat sampai saat ini. Apakah ada kekurangan-kekurangan yang Abang catat? Bisa dijawab, Bang? Kalau masalah kekurangan tentu itu nanti arahnya subjektif nanti ya. Masing-masing punya alasan tersendiri tentang pemerintahan sebelumnya. Saya tidak mau berkomentar tentang pemerintahan sebelumnya. Saya pandangannya ke depan, visioner seperti apa, seperti yang disampaikan oleh Paslon 03. Paslon 03 ini mengemban visi sebenarnya kan. Visinya ada menjadikan Pasaman Barat religius, maju dan berbudaya. Maju, arahnya kan ke depan, visioner dia. Nah, jadi kalau sebelumnya saya sebenarnya agak berkomentar untuk yang belakang-belakang sudah berlalu ya, Bang? Biarlah berlalu kan. Oh ya, tadi di visi misi Paslon 03 itu terdapat religius salah satunya. Ya, religius. Nah, itu kedepannya seperti apa ya, Bang? Bentuknya seperti apa? Apakah itu mendirikan MDA atau yang lainnya? Boleh dijabarkan? Seperti kita ketahui kan pasangan 03 ini kan wakilnya kan Bapak Syawal Suro. Ya. Bapak Syawal Suro
itu sebelumnya memang fokus di keagamaan. Jadi pasangan ini nanti apabila ditakdirkan, kan seperti itu, nanti ditakdirkan untuk menang, jadi nanti kita mengemban visi menjadikan pasangan barat lebih seperti apa nanti, menjadikan pasangan barat lebih religius. Contohnya nanti bisa saja kita galakkan lagi MDA. Seperti sekarang ini kan di masa pandemi ini agak susah memang. Nah, jadi menjadikan ada rumah-rumah tahfiz nanti seperti itu, kan ada nanti untuk pengembangan pesantren. Oh ya Bang, Revi masih mau bertanya nih, di balik pengembangan tentang religius. Nah, kita mengetahui bahwa di Pasaman Barat ini kan banyak sektor perkebunan, pertanian. Nah, kalau dari Revi pribadi itu kayaknya bukan tertinggal atau ditinggalkan, tapi kayak pergerakannya itu tidak terlalu signifikan. Nah, apakah dari Paslon 03 itu nanti adakah visi misi yang tentang perkembangan itu? Ada. Oh ya, silakan. Dalam misi pasangan Paslon 03 kan, dia nanti ada membawa ini, ada nanti program pertanian, ada program misalnya pengadaan pupuknya nanti dipermudah. Nanti seperti sekarang saya kan fokusnya di pertanian. Sekarang pupuk subsidi itu agak langka dia. Kayak susah gampang. Susah gampang. Pertanyaan nih Bang, Pasaman Barat kan memiliki banyak destinasi wisata seperti pantai, daerah pegunungan atau bukit pun kita banyak memiliki. Nah, apakah dari Paslon 03 itu memiliki visi misi yang akan membawa itu, merubah bentuk wisata kita yang lebih maju atau lebih banyak dikenal orang lain? Tentulah kan kalau untuk pariwisata. Cuma kalau pariwisata ini kan sebelum nanti kita bangun infrastrukturnya dulu sebetulnya untuk pariwisata. Kalau tanpa infrastruktur tentu agak susah nanti. Infrastruktur sama-sama kita ketahui Paslon 3 ini kan Bang Erik salah satu pengusaha infrastruktur. Nah, jadi itu masuk dalam programnya nanti untuk membangun wisata. Ada nanti desa-desa wisatanya. Ya, selain dari itu Bang, Revi masih memiliki beberapa pertanyaan. Seperti kita ketahui bahwa kabupaten-kabupaten lain itu memiliki sekolah yang banyak kita gemari. Seperti anak-anak sini malah memilih sekolah di luar daerah. Nah, sebelumnya Revi pernah dengar bahwa Talu itu merupakan salah satu tempat pendidikan yang dulunya itu digemari, bagus kayak gitu. Nah, apakah dari Paslon 03 memiliki visi misi tentang mengembalikan atau meningkatkan tentang pendidikan di Pasaman Barat ini? Dunia pendidikan ya, sebenarnya kita kan ada sekolah bagus nih, sekolah. Cuma nanti bagus mana ya? Kalau dulu kan ada nanti RSPI, sekolah unggul kan. Nah, saya rasa di Pasaman Barat ini banyak sekolah-sekolah yang bagus. Sudah ada. Itu nanti pembangunannya lebih ke apa nanti itu? Lebih ke pembangunan sumber dayanya nanti ke situ. Cuma Revi juga pernah dengar bahwa pendidikan itu kan wajib 12 tahun. Oh iya. Iya. Nah, Iya. tapi yang Revi ketahui bahwa saat ini itu SPP pas di SMA kita masih bayar. Nah, nanti Ya, itu apakah visi dan misi dari misinya Paslon memang ada seperti 03 itu. Ada. Ya, Saya seperti lihat apa, ada Bang? misinya. Ini nanti wajib belajar sampai 12 tahun. 12 tahun nanti itu cuma itu sudah masuk dalam program sebenarnya. Sudah masuk dalam program dia. Belajar. Apakah Revi bisa bertanya ulang kembali? Bisa. Nah, visi misi yang membuat atau meyakinkan bahwa Paslon 03 itu layak, patut untuk memimpin Pasaman Barat untuk 5 tahun ke depannya, itu bisa
Abang bacakan atau abang jelaskan visi misinya. Begini ya, Heeh. saya sebagai tim milenial lah Ya. tentu saya pertanyaan tadi kan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya itu umum sebenarnya. Ya. Kalau saya di sini kan bahasanya tentang milenial. Nanti seperti ini, kalau untuk yang milenial saya lebih membahas ke yang milenial ya. Kalau untuk masalah pendidikan itu nanti saya rasa pasangan calon yang lebih mengetahui tentang itu kan. Saya sebagai tim milenial seperti apa tadi pertanyaannya? Visi misi yang membuat paslon 03 Paslon, oh itu. iya. Heeh. Paslon 03 itu saya sebagai tim milenial ya. Heeh. Paslon 03 ini layak pertama di antara kelima pasangan calon. Bang Erik Haryo ini salah satu orang termuda dia. Umurnya belum sampai 40. Belum sampai 40 tahun. Masih 38. Masih energik lah dibanding yang lain. Secara fisik mungkin, secara kesehatan. Saya melihat dari faktor itu sebetulnya. Bang Erik dimulai dari waktu muda kan, dimulai dari sudah aktif di beberapa organisasi sosial, kepemudaan, organisasi bisnis. Contohnya kan Bang Erik ini kan pernah menjadi ketua HIPMI dia. Nah, HIPMI ini banyak membesarkan nama orang sebetulnya ini. Banyak cetakannya yang jadi pemimpin-pemimpin. Saya itu agak susah saya berkomentar tadi tentang pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, visi misi mengenai pendidikan. Itu kan yang lebih ya mungkin saya kurang gimana? Saya susah menjawab yang itu. Kapasitas saya menjawab yang itu sebagai tim milenial. Mungkin itu lebih ke Paslonnya ya, mungkin itu lebih ke paslonnya. Ya. Saya melihat seperti ini. Politik pemuda dalam kancah politik pilkada Pasaman Barat seperti itu. Seperti apa andil pemuda? Saya pribadi sebagai pemuda tentu yang saya dukung pemuda. Saya dukung pemuda. Siapa pemuda? Kan seperti itu. Nah, tentu definisinya berbeda-beda. Semua pasangan calon tentu mengaku milenial. Nah, mengaku milenial. Padahal sepengetahuan saya ya, milenial itu dimulai dari tahun kelahiran 80. Baby boomer namanya. Nah, itu ketika tahun 80 itu terjadi ledakan kelahiran. Generasi Y lah. Setelah generasi X, generasi Y. Biasanya itu lebih melek teknologi. Ilmunya lebih ke teknologi yang terbaru. Iya, lebih ke situ, lebih ke situ dia. Jadi saya melihat dari sisi itu sebetulnya, kan dari sisi yang di sana. Seperti apa kegiatan sehari-hari Bang Erik Haryo? Seperti apa dia memimpin? Bang Erik ini pemimpin, ketua pemuda Pancasila, Bang Erik. Itu pemimpin itu, ketua itu pemimpin. Ketua HIPMI Sumbar itu pemimpin dia. Apalagi ketua apa lagi kalau nggak salah, ketua ikatan asosiasi pengusaha pengusaha konstruksi, itu pemimpin. Ketua itu kan pemimpin. Jadi sebelum masuk ke kancah politik atau ke kancah pertarungan pilkada, Bang Erik ini sudah memimpin. Saya melihatnya dari sisi itu. Kelayakan itu diukur dari sisi itu. Kalau untuk pertanyaan-pertanyaan sebelumnya saya agak susah berkomentar, maaf. Lebih ke paslonnya mungkin. Lebih ke paslonnya mengenai ketersediaan pertanian, nanti ke fokusnya ke pendidikan, keagamaan, SDM-nya. Saya hanya sebatas visi dan misi, ada tidak itu di dalam. Ternyata ada. Itu sudah menjadi visi dan misi. Cuma nanti bagaimana pengembangan selanjutnya tentu diserahkan kepada paslon masing-masing. Saya ini subjektif ya sebagai pemuda lah. Saya masih muda. 29 tahun. 30 tahun saya. Udah bulan Mei 30 tahun. Jarak saya sama umur Bang Erik itu hanya selisih 8 tahun.
yang saya lihat dari sisi itu. Kira-kira cocok enggak kira-kira Bang Erik ini dengan saya? Setelah saya timbang-timbang, saya pikir-pikir cocok dalam mengambil keputusan. Hampir sama saya rasa psikologis saya sama psikologis Bang Erik. Pandangan kedepannya Sama, ya Bang? ya? Sama. Di samping itu bedanya kayak gini. Biasanya yang basic pengusaha ini agak jeli dia mengambil kebijakan, agak jeli mengambil keputusan. Disitulah nanti keunggulan pemudanya di situ. Nah, seperti kita ketahui sebelumnya ya, kuliah saya sejarah. Yang punya andil itu pemuda. Itu 28 Oktober itu kan Sumpah Pemuda. Jadi saya memilih, maksudnya begini, saya menjadi tim milenial atas pertimbangan itu sebetulnya. Pertimbangan dari seperti apa ke depannya. Nah, tentu dilihat dari bagaimana pasangan ini sebelumnya. Jadi saya agak susah, maaf, berkomentar ke arah yang tadi, misalnya visi dan misinya seperti apa. Saya di situ saja lah, nanti kan arah pertanyaannya di situ seperti apa. Mengenai pemerintahan nanti itu kan kebijakannya kan kebijakan kabinet, itu yang bahas birokrat. Saya rasa saya tidak punya kapasitas membahas yang itu. Nah, lebih fokusnya nanti di situ. Cuma sebagai orang muda, saya mengajak yang muda-muda lah berpikir. Saya bukan mengajak untuk Bang Erik ya, bukan mengajak mari masuk sini. Kayak membuka wawasannya, Bang. Seperti ini. Seperti itu. Coba lihat lagi siapa sebetulnya kandidat. Siapa sebetulnya kira-kira? Siapa? Bang Erik ini dari muda sudah terjun dia ke politik. Dari muda sudah masuk politik, sudah masuk dunia usaha. Istilahnya track recordnya sudah terukur, seperti apa perjalanannya sudah kelihatan, siapa misalnya jaringannya lah istilah. Kalau politik kan nanti ada jaringan, pusat enggak dia kira-kira seperti apa dia nanti, seperti apa kira-kira pasaman baratnya akan dibikin. Bang Erik punya itu, dia punya. Jadi saya rasa, saya pribadi mengajak tokoh para pemuda, coba, saya bukan mengajak ke sini, bukan mengajak ke paslon, coba berpikir lagi, coba lihat lagi siapa arahan ya, kayak ngasih tahu, oh ini seperti ini, dibaca lagi, oh ini seperti ini toh, oh ini begini, si A ini begini track recordnya, si B begini, si C begini. Saya mengajak muda-muda, bukan mengajak yang tua. Kalau yang tua tentu nanti lain lagi arahnya, lain lagi. Saya sebagai pemuda mengajak pemuda untuk mempertimbangkan. Ini masih ada waktu sekarang. Saya sudah final masuk sebagai milenial lah. Milenial itu umurnya dari 80-an, generasi 1 itu 80 90 itu 80 sampai 90 generasi 1, 90 sampai 2000 generasi 2. 2000 sampai sekarang generasi ketiga milenial. Generasinya dimulai dari tahun 80. Jadi memang betul Bang Erik ini milenial, dia kelahirannya kan 82 lah kalau umurnya masih 38 tahun. Memang pantas dia milenial. Itu makanya saya pilih, saya pemuda. Bukan saya tidak percaya sama yang tua-tua, bukan. Saya percaya. Cuma lebih lah kan. Revi masih memiliki pertanyaan, tapi kalau jika bisa abang jawab, kalau tidak juga nggak apa-apa sih. Nah, dari paslon 03, apakah itu abang melihat tentang pengembangan SDM kita ke depannya seperti apa? Tentu. Ya. Nanti pemuda ini kan banyak ide, banyak gagasan seperti apa nanti. Nah, di dalam visi dan misinya ada menjadikan nanti satu rumah satu sarjana, ada ya asas itu. Cuma itu kalau pertanyaan menyangkut ke sana nanti saya susah menjawabnya. Kalau pertanyaannya lebih ke milenial lah, lebih ke baiklah Bang, mungkin kita sudah banyak menyinggung atau berbincang-bincang masalah
visi misi yang tadi dimulai dari tentang SDM, Iya. pendidikan, wisata, terus sektor pertanian juga, dan abang sudah berusaha menjawab semaksimal Semaksimal mungkin. Cuma saya itu kan agak sensitif pertanyaan. Iya. Jadi saya usaha. Mungkin lebih ke paslonnya ya bang, yang Lebih bisa paslon, menjelaskan itu lebih. nanti masuk ranah debat, ranah diskusi Iya, iya. paslon nanti ke Iya. sana. Itu kan kebijakan-kebijakan nanti mereka. Saya hanya sebatas pertanyaan tentang milenial. Milenialnya. Nah, Revi mau bertanya nih bang, Ya. apakah ada saran atau apa yang akan abang sampaikan kepada masyarakat bahwa paslon 03 ini layak untuk dipilih? Apa keunggulannya? Bisa Keunggulan abang seperti sampaikan? yang saya sampaikan tadi kan. Yang saya sampaikan tadi. Bang Erik ini bukan salah satu ya. Iya. Hanya satu begitu. Bang Erik ini satu-satunya begitu. Satu-satunya termuda yang umurnya belum sampai 40 tahun. Masih di bawah 40 tahun umurnya ini. Masih pemuda dia. Nah, tentu punya gagasan yang lebih lah istilahnya, yang lebih dari sebagai pemuda. Tentu saya melihat mana ya, ini punya keunggulan lah dari yang lain kan. Saya sebagai pemuda melihatnya di situ. Jadi coba ulangi pertanyaan saya. Kayak apa sih yang membuat masyarakat itu memilih paslon 03? Jadi keunggulan dirinya atau keunggulan dari program kedepannya, kayak meyakinkan hati masyarakat ya kalau paslon 3 ini pantas untuk diusung ke depan untuk 5 tahun ke depan untuk memerintah di Pasaman Barat ini. Itu untuk pertanyaan saya atau untuk semua? Iya. Kalau untuk semua tentu saya sampaikan tadi, saya tuh untuk yang muda-muda sebenarnya. Kalau saya coba yakinkan yang lebih tua dari saya mungkin agak susah ya. Kalau saya lihat, kalau saya sih saya lihat kan Bang Erik punya keunggulan dari yang lain. Keunggulannya di mana? Seperti saya sampaikan tadi, dalam dunia organisasi kan Bang Erik beberapa kali memimpin organisasi. Yang kedua, Bang Erik saya rasa punya jaringan lah nasional. Saya rasa Bang Erik dekat ke masyarakat. Program-programnya pun nanti mungkin bisa. Mungkin sudah banyak ya bang persoalan-persoalan atau pertanyaan-pertanyaan yang sudah Revi tanyakan kepada Bang Mevri. Apa masih ada yang ingin disampaikan? Atau Begitu. Begini, saya mengajak pemuda ya, untuk kita tidak usah terjebak ya, ini politis ini. Iya. Politis. Nggak usah kita berduel argumentasi. Nggak usah kita debat-debat di media sosial, memperkeruh suasana kan. Politik ini sudah seperti ini. Jadi saling jatuh-jatuhkan lah, saling lihat kesalahan. Jadi kalau yang muda-muda saya ajak berpikir kembali, siapa kira-kira yang layak? Saya rasa Bang Erik layak dari yang lain. Saya rasa Bang Erik ini layak. Nah, lihat lagi lah, saya ajak melihat, kan dia punya apa itu? Punya biodata, punya, kita bisa membacanya itu di media sosial, bisa, kita kan punya HP, bisa dilihat di media sosial seperti apa sebetulnya, siapa sebetulnya Bang Erik ini, siapa, apa yang sudah diperbuat untuk dirinya dan untuk orang lain, seperti itu. Kalau yang sudah nggak usahlah kita bahas, seperti apa dari masa sekian, seperti apa masa sekian sampai masa sekian, itu sudah berlalu, itu paling nanti dijadikan pelajaran. Cuma enggak usah kita umbar-umbar lah, ini jelek, ini bagus, ini jelek, ini bagus. Saya rasa 5-5-nya bagus. Yes. Cuma ada keunggulan masing-masing. Saya rasa Bang Erik
punya keunggulan dari yang lain. HIPMI itu sudah banyak orang yang dibesarkan. HIPMI sudah banyak dibesarkan. Bang Erik itu pernah ketua HIPMI, pernah jadi ketua HIPMI. Saya rasa Bang Erik ini sudah banyak membesarkan orang ini. Saya sudah kenal Bang Erik dari tahun berapa? Dari tahun 2012 lah. Sudah kenal sama Bang Erik. Sudah tahu seperti apa track record Bang Erik di provinsi. Saya sudah tahu. Seperti apa track record Bang Erik di dunia organisasi, seperti apa track record Bang Erik di dunia usaha. Saya sudah tahu. Atas dasar itulah saya memilih Bang Erik. Saya tahu track record masing-masing pun saya hampir-hampir tahu sebetulnya kan. Hampir-hampir tahu bagaimana kepemimpinan Bang Erik di organisasi, saya tahu. Tentu tolak ukurnya dari situ nanti. Ya. Saya mendukung. Satu lagi yang saya kagumi dari Bang Erik. Bang Erik ini cepat membaur dia dengan masyarakat. Atas dasar itulah kan. Saya mengajak berpikir lagi, pemuda, ayo kita pikirkan lagi. Siapa sebenarnya kandidat yang layak untuk kita dukung? Cuman enggak usah jatuhkan sana, jatuhkan sini, enggak usah. Pasangan 03 Bang Erik itu agak apa dia? Enggak usah seperti itu. Enggak elegan kampanyenya seperti itu. Tidak terasa kita tonjolkanlah sudah diri masing-masing gitu. Tidak terasa kita sudah banyak berbincang ya Bang soal paslon 03. Mungkin dari kami atau dari Revita mencukupkan dulu berbincang-bincang, mungkin bisa dibahas di lain kesempatan. Oke. Nah, saya Revita dan ini Bang Mevri mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.